ini partai-partai yang masuk ke gedung DPRD Sudarso itu kan mulai lobby-lobby politik, membentuk fraksi di komisi. Sementara Pak Imam sendiri nantinya kalau di komisi itu pinginnya di komisi apa Pak Imam? Jadi ini belum final tapi kemungkinan tidak berubah. Insya Allah kan kemarin di komisi A, hukum pemerintahan. Saya kemudian melihat supaya bisa lebih bermanfaat, saya akan pindah ke komisi D, yaitu komisi yang membidangi masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah sosial lainnya. Ini penting menurut saya, apalagi kalau kita lihat postur APBD Surabaya, itu kan anggaran terbesar itu ada di komisi D dan komisi C. Komisi C itu tentang infrastruktur, sedangkan di komisi D itu tadi yang saya sebutkan pendidikan itu misalnya anggarannya minimal harus 20% sebagai mandatory spending. Ini kan besar. Terus kami juga melihat ada persoalan kemiskinan, kurang meratanya bantuan sosial, terus nanti akan ada layanan kesehatan dengan rencana pendirian rumah sakit baru. Ini tentu juga harus dikawal. Ya, di komisi D itu saya dengar mungkin suasananya akan beda nantinya dengan komisi sebelumnya. Ya, yang saya dengar ini dari pembicaraan informal, mereka yang akan di komisi D ini memang saya lihat teman-teman yang selama ini orang yang kritis, yang vokal dan yang mereka punya pengalaman di bidang itu. Contoh misalnya nanti selain saya ada Mas Mahmud, kemudian ketua PKS yang Pancu. Ya yang gelarnya Mars itu, yang juga direktur salah satu rumah sakit di kawasan Biung, itu tentu akan sangat paham tentang persoalan manajemen ke rumah sakitan. Terus kemudian dari PSI itu ada Dr. Michael yang saya juga sudah kenal sebelumnya, dokter yang selalu turun ke bawah sampai disebut dokternya kaum duafa, itu juga akan di komisi D. Terus kemudian yang lainnya ada juga Dr. Zuhro dari Partai Amanat yang kemarin di komisi B tapi kritis, padahal dia latar belakangnya dokter, juga di komisi D. Ada juga Dr. Ahmad dari Golkar. Artinya orang-orang yang punya kapasitas yang linier dengan komisi D ini makin banyak dan selama ini track record mereka sangat peduli dengan orang kecil. Berarti di komisi D itu nantinya diisi dengan orang-orang yang sesuai dengan kapasitasnya dan latar belakang pendidikannya. Ya, saya berharap begitu dan saya berharap agar Pak Wali Kota ya mudah-mudahan kalau Pak Wali Kota nanti menempatkan kepala-kepala dinas atau kepala bagian yang menjadi mitra komisi D, tolong betul-betul dipilihkan orang-orang terbaiknya karena ini akan bermitra dengan teman-teman dewan yang menurut saya ini kelasnya lebih baik ini. Kalau enggak nanti keteteran.